penjualan kredit. Kegiatan penjualan terdiri transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun secara tunai. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa untuk jangka waktu tertentu, perusahaan memiliki piutang kepada pelanggan. Kegiatan penjualan secara kredit ini ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit. Dalam transaksi penjualan, tidak semua penjualan berhasil mendatangkan pendapatan atau revenue bagi perusahaan. Ada kalanya pembeli mengembalikan barang yang telah diberikan kepada perusahaan. Penjualan dibagi dua macam. Yang pertama, penjualan secara tunai. Yang kedua, penjualan secara kredit. Apa itu penjualan kredit? Penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus langsung lunas. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa untuk jangka waktu tertentu, perusahaan memiliki piutang kepada pelanggan. Kegiatan penjualan ini memungkinkan perusahaan menambah volume penjualan. Penjualan kredit dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah penjualan kredit dengan kartu perusahaan dan sistem penjualan kredit biasa. Penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Perusahaan dapat melakukan penjualan kredit dengan kartu kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sistem penjualan kredit dengan menggunakan kartu kredit ini biasanya digunakan oleh toko pengecer. Kartu kredit perusahaan ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggan. Pelanggan akan diberi kartu kredit perusahaan setelah melalui sesi berdasarkan kemampuan membayar kredit dan karakternya. Bisnis terkait dalam sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Yang pertama, fungsi kredit, fungsi penjualan, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi akuntansi, dan fungsi penagihan. Yang pertama adalah fungsi kredit, di mana fungsi ini bertanggung jawab atas pemberian kartu kredit kepada pelanggan. Yang kedua adalah fungsi penjualan, di mana dia bertanggung jawab melayani kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah fungsi gudang, di mana dia menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan tembusan faktur penjualan kredit. Dan yang keempat adalah fungsi pengiriman. Dokumen yang digunakan. Yang pertama, faktur penjualan kartu kredit. Yang pertama, jurnal penjualan. Yang kedua, kartu piutang. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang pertama adalah nama dan alamat pembeli. Yang kedua adalah kuantitas produk. Sistem penjualan kredit secara biasa. Contoh flowchart penjualan kredit. Dokumen yang digunakan dari sistem penjualan kredit yang pertama adalah penawaran harga, yaitu surat yang dibuat untuk menunjukkan maksud suatu pihak yang ingin menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain. Yang kedua, order form, salah satu dokumen pada sistem penjualan yang digunakan untuk mencatat secara lengkap semua data yang terdapat dalam permintaan pembelian atau purchase order dari customer. Yang ketiga, memo, yaitu bentuk surat atau pesan yang ditulis secara ringkas, padat, jelas, dan ditujukan kepada seseorang. Purchase order adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli. Surat pengantar supplier. Berita acara penerimaan, surat yang menyatakan tentang serah terima satu barang atau dokumen yang dipakai saat berlangsungan satu pekerjaan lantaran pergantian jabatan. Delivery order atau surat pengantar, sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang ditujukan kepada bagian gudang sebuah perusahaan. Surat perintah adalah surat yang berisi perintah dari pimpinan kepada bawahan yang berisi petunjuk yang harus dilakukannya. Invoice
Suatu dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli, di mana invoice tersebut berisi tentang perincian item yang dibeli, harga satuan, dan total harga, serta tanggal pembeliannya. Yang selanjutnya adalah faktur pajak. Lalu kemudian, yang terakhir adalah kwitansi. Prosedur yang membentuk sistem, yang pertama adalah prosedur order penjualan, yang kedua persetujuan kredit, ketiga pengiriman, keempat penagihan, kelima pencatatan piutang, keenam distribusi penjualan, ketujuh pencatatan beban pokok penjualan. Yang pertama, prosedur order penjualan. Fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Ketiga, prosedur pengiriman. Fungsi ini melakukan pengiriman barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum pada surat order pengiriman. Dan yang keempat adalah prosedur penagihan. Dalam fungsi ini membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Yang kelima, prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tebusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang. Yang keenam, prosedur distribusi penjualan. Fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang ditentukan oleh manajemen. 7. Prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Keterangan siklus penjualan kredit. Pertama, customer, bagian penjualan, bagian gudang, bagian pengiriman, bagian keuangan.